takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, kebaikan-Mu semua buat kami dan limpah bagi kami Tuhan. Pagi hari ini biar kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Buat setiap kami yang mendengar, kami yang ada pada pagi hari ini diberkati. Terima kasih Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang berfirman, Engkau sendiri yang memberikan shalom dan sukacita damai sejahtera itu. Tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu, ketemu lagi pagi hari ini bersama dengan saya. Dan saya bersyukur ketika kita, walaupun kita nggak bisa bersama-sama di sebuah ruangan ibadah, di sebuah rumah ibadah di gereja, tapi saya percaya hari ini kita semua dipersatukan. Bersyukur buat kecanggihan teknologi, di mana kita bisa, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, nggak ada batas lagi. Anda bisa menikmati firman Tuhan, Anda bisa menikmati Tuhan Yesus yang selalu menjadi kekasih jiwa kita. Mari pagi hari ini kita akan melihat satu ayat firman Tuhan. Saudara, beberapa minggu yang lalu setelah kita lewati hari Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat bagaimana Dia mengorbankan dirinya buat kita. Kita mengingat bagaimana Dia mati semata-mata untuk Anda dan saya semuanya. Bagaimana kasihnya Dia curahkan buat kita. Kasihnya yang luar biasa hebat, besar. Kasihnya yang tak terbatas. Kasihnya yang tanpa syarat itu yang Dia berikan buat kita. Nah, hari ini saya mau lihat di dalam Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal 23 ayat yang ke-46. Kata-kata terakhir Yesus ketika Dia ada di atas kayu salib. Kata-kata terakhir Yesus ketika Dia, sebelum Dia menghembuskan nafasnya di atas kayu salib, Dia berkata sesuatu yang kita mau pelajari sedikit pagi hari ini. Yuk kita baca sama-sama.
Ayat yang ke-46 berkata demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Saya mau kita semua menggarisbawahi kata ke dalam tanganmu. Ke dalam tanganmu. Kalau Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya yang di surga, artinya Yesus mau kasih contoh, Yesus mau kasih lihat sama kita bahwa dia bisa percaya sepenuhnya ke dalam tangan Bapanya yang di surga. Artinya dia mau kasih lihat kepada kita bahwa dia bisa bersandar, berharap kepada satu pribadi, yaitu Bapanya. Waktu orang menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya yang di surga, waktu Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya yang di surga, artinya berbicara tentang dia percaya penuh kepada Bapanya. Saya berdoa pagi hari ini supaya kita juga bisa percaya penuh kepada Bapa kita yang di surga. Kita bisa menyerahkan segala sesuatunya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Apapun itu, apapun persoalan permasalahan kita, serahkan ke dalam tangannya. Serahkan ke dalam tangannya. Lagu tadi bicara tentang Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Dia memberiku kemenangan. Yesus memegangku, dia melepaskan aku dari setiap mara bahaya. Di dalam tangannya yang kuat ada kemenangan yang hebat buat kita. Saudara, pagi hari ini saya mau bicara tentang sebuah topik, yaitu tanganku atau tangannya. Tanganku atau tangannya. Ada dua perkara yang kita mau lihat secara cepat. Saya mau bicara tentang tanganku dan tangannya. Tangan Anda atau tangan Bapamu yang di surga. Anda mau percaya kepada tanganmu yang sebatas, sekecil ini, atau Anda mau percaya kepada tangannya yang begitu besar, yang sanggup untuk menopang dunia ini. Anda mau percaya kepada kekuatan tanganmu yang terbatas sifatnya, atau Anda mau percaya kepada tangannya yang sifatnya unlimited, tidak terbatas. Pilihan ada pada kita. Dua perkara yang saya mau lihat pada pagi hari ini. Tanganku atau tangannya. Yang pertama adalah dia perlihatkan kasihnya melalui tangannya. Kematiannya di atas kayu salib, kita tahu bahwa tangan yang dipaku, kepala yang diberikan mahkota duri, kaki yang dipaku, lambung yang ditikam. Kita percaya bicara tentang kasihnya yang dia berikan kepada dunia ini. Semata-mata hanya kasihnya. Tidak ada orang yang mau disakiti, tidak ada orang yang mau dipaku, tidak ada orang yang mau dimahkotai duri. Tapi Yesus berkata, oh, kasih yang besar adalah kasih di mana orang itu mau memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan setelah ayat itu dalam Yohanes, Yesus bilang, kamu adalah sahabat-sahabatku. Lihat bagaimana Yesus begitu mengasihi kita. Tangannya rela dipaku, menggambarkan kasihnya buat kita. Dia perlihatkan kasihnya melalui tangannya. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ada dua kejadian. Ada tiga kejadian setelah Yesus disalib, Yesus mati, lalu Yesus menampakkan dirinya pertama kepada Maria. Dan dalam Yohanes pasal 20 dikatakan ada dua kali penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah kepada murid-muridnya yang banyak. Saya akan bacakan. Kejadian pertama kepada murid-muridnya, dan kejadian kedua dicatat bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas, murid-muridnya dan Thomas. Ada dua kejadian dan kita mau lihat secara, mungkin ada perbedaan yang bisa kita tarik pelajaran di dalamnya. Yang pertama, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19, saudara kekasih. Ayat yang ke-19 dan sampai ke-21 saya akan bacakan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, indah banget kan? Ketika Anda takut, ketika murid-muridnya sedang takut, ketika murid-muridnya takut kepada orang-orang Yahudi, Alkitab katakan, hal pertama yang Yesus lakukan adalah dia datang. Dia berikan presence-nya.
Dia berikan kehadirannya, dan kehadirannya bukan membuat mereka takut. Dia katakan sebuah statement yang indah. Dia bilang, Shalom, damai sejahtera bagimu. Dimanapun Anda dan saya berada, dimanapun kita berada, ketika Anda takut, percaya, Yesus ada bersama dengan Anda. Dan kata-katanya selalu memberikan ketenangan dan memberikan shalom buat kita semua. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, perhatikan, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Saudara, ketika Yesus datang, ketika murid-muridnya ada di dalam rumah berkumpul dan mereka mengunci rumah itu rapat-rapat karena mereka, Alkitab katakan, takut kepada orang Yahudi pada saat itu, Yesus tiba-tiba hadir dan dia berkata, damai sejahtera bagimu. Murid-muridnya yang tadinya ketakutan, murid-muridnya yang tadi mungkin stres, galau, mungkin mereka dalam keadaan yang fear, yang berat. Ketika mereka melihat Tuhan, Alkitab jelaskan, ketika Yesus hadir, Yesus katakan damai sejahtera bagimu. Dan Yesus melakukan, ia menunjukkan tangannya. Ayat selanjutnya dia bilang begini, kepada murid-muridnya. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Saudara, yang menarik adalah mungkin saya mau sedikit dramatisir, saya mau sedikit menskenariokan. Ketika Yesus hadir, saya percaya Yesus bukan hadir dan dengan santainya Yesus bilang, damai sejahtera bagimu. Tapi saya percaya dia datang dengan keilahiannya, yet dia adalah juga manusia yang tadi jadi manusia, tapi sekarang dia telah disalibkan, dia telah mati dan dia telah bangkit. Sekarang dalam ketuhanannya dia datang sebagai Tuhan yang begitu agung dan begitu wow, luar biasa. Dan ketika murid-muridnya melihat itu, of course murid-muridnya melihat sebuah figur di mana mereka mungkin mengenali dia. Alkitab nggak mencatat mereka mengenali apa enggak, tapi mereka tahu dan itu melenyapkan ketakutan mereka. Ketika Yesus hadir dalam rumah tangga kita, ketika Yesus hadir dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bisnis kita, dalam kehidupan pekerjaan apapun yang Anda lakukan, mungkin Anda sering takut, mungkin Anda pernah dihinggapi rasa takut. Tapi ketika Yesus hadir, maka dia membawa damai sejahtera, karena dialah, Yesuslah shalom itu, dialah damai sejahtera itu. Dan bukan hanya itu saja, dia perlihatkan tangannya. Alkitab bilang, ia menunjukkan tangannya. Mungkin kira-kira dia lakukan seperti ini, atau dia lakukan seperti ini, tapi dia kasih lihat tangannya. Saudara, tangannya yang pertama, dia perlihatkan kasihnya melalui tangannya. Ada apa sih di tangannya? Saya percaya kejadian kedua menjelaskan kepada kita ada apa di tangannya. Tapi kejadian pertama menggambarkan bahwa ketika murid-muridnya melihat itu, mereka menjadi sukacita. Dan yang kedua, kejadian yang kedua, mari kita bandingkan sejenak. Kejadian Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 begini. Tetapi Thomas, bilang Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi kejadian pertama, Thomas nggak ada di situ. Kejadian yang kedua, Thomas ada di situ, murid-muridnya ada di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, perhatikan kata-kata Thomas, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara kekasih, kejadian yang sama, murid-murid yang sama, tangan yang sama, lambung yang sama, tapi ditangkap oleh Thomas, oleh murid-muridnya,
secara berbeda sikapnya. Yang pertama, ketika murid-murid Yesus melihat tangan Yesus, mereka bersuka cita. Mereka lihat gambaran kasih di dalam tangan itu. Ada apa? Gambaran apa di dalam tangan itu? Ada bekas lubang paku. Bagian kedua, ketika Thomas dikasih tahu oleh murid-murid yang lain, Thomas bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku. Judul firman Tuhan pagi hari ini, tangannya atau tanganku. Anda mau fokus kepada tangannya yang memberikan damai sejahtera itu, yang membawa kemenangan itu, atau Anda mau fokus kepada kekhawatiranmu, tanganku. Sebelum aku cucukkan ke dalam tangannya yang berlubang itu, aku gak mau percaya. Sebelum aku cucukkan kepada lambungnya itu, aku gak bisa percaya. Anda mau lihat kepada tangannya atau kepada tanganmu, kepada tanganku. Ayat selanjutnya bilang begini, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ada Thomas di sini. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wow, kata-kata yang sama, Yesus yang sama hadir di depan murid-murid yang sama ketika perjumpaan yang pertama dengan murid-muridnya. Dan Yesus sama, dia berkata, Shalom, damai sejahtera bagimu. Di tengah kekhawatiran kita hari-hari ini dengan semua pandemik yang seperti ini, sepertinya mungkin kita lihat, wow, makin serem Pak. Sepertinya kita lihat makin mengerikan. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita khawatir. Semakin banyak kita mengerti, mengikuti, semakin banyak kita takut. Tapi mari, Anda mau fokus kepada tanganmu atau kepada tangannya. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Yesus menghampiri Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Wow. Yesus mau ajak kita untuk melihat tangannya. Bukan melihat tangan kita. Bukan melihat apa yang aku perlu kerjakan. Bukan melihat apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa save, aku bisa selamat, aku bisa survive dari pandemik, dari semua situasi ini. No. Tapi Yesus mau ajak kita untuk melihat. Lihatlah tanganku. Sama seperti perjumpaan pertama dengan murid-muridnya, Yesus menunjukkan tangannya. Bukti kasihnya, dia kasih lihat tangannya yang berlubang paku. Saudara, saya percaya Yesus adalah Tuhan yang maha besar. Saya percaya dia adalah Tuhan yang bisa melakukan segala-galanya. Kalau dia bisa melakukan segala-galanya, tutup aja lubang yang di tangannya. Kan bisa, dia mampu. Tapi enggak, dia tidak lakukan. Dia spesial, dia berikan bekas lubang paku itu ada. Dan ketika dia menunjukkan kepada murid-muridnya yang pertama, respon daripada murid-muridnya, mereka bersuka cita melihat tanda kasih Yesus buat mereka. Tapi ketika mereka murid-muridnya bersama dengan Thomas, penampakan yang kedua, sama, tangan yang sama. Thomas berkata, no way, aku mau lihat kepada tanganku sebelum tanganku itu mencucukkan. Ada tangannya atau ada tanganku atau tanganmu. Saudara, hal yang kedua, dia mengekspresikan kasihnya melalui Anda dan saya. Saudara, di tangannya ada saya, di tangannya ada Anda semua, terukir di situ. Dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15 sampai 16 dibilang begini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun,
Saudara, statement yang pertama menurut saya impossible untuk seorang perempuan melupakan bayinya. Seorang ibu untuk melupakan anak yang dilahirkan dari kandungannya. Tapi ayat firman Tuhan bilang, sekalipun, even though, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Terus ayatnya bilang begini, lihat. Once again, sekali lagi Tuhan bilang, lihat. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Terjemahan aslinya mungkin berkata, aku mengukir, engrave. Bukan hanya lukis. Lukis itu bisa dihapus mungkin. Lukis air, cat air, cat minyak bisa hapus. Tapi kalau diukir, di engrave, sebuah lubang paku, tanda kasihnya. Kalau dia ukir Anda dan saya di telapak tangannya, gak ada yang pernah bisa ambil. Firman Tuhan bilang, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada yang bisa. Anda dan saya terukir di tangan Tuhan Yesus Kristus. Kapan? Ketika tangannya dipaku di atas kayu salib. Ketika dia tunjukkan Anda mau percaya yang mana? Apa kamu mau percaya kepada tanganmu? Atau kamu mau percaya kepada tangannya yang hebat? Kepada tangannya yang sanggup melepaskan engkau dari semua mara bahaya. Kepada tangannya yang sanggup membuat tenang yang namanya laut itu. Kepada tangannya yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Kepada tangannya yang mungkin sanggup membangkitkan. Dengan kata-kata firman-Nya, dia sanggup membangkitkan orang mati. Tanganmu atau tangannya? Ketika engkau punya masalah, cenderung manusia nggak mau percaya sepenuhnya. Seperti ayat yang pertama kita baca. Yesus aja sendiri dia bilang, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saya ajak kita semua ketika mungkin kita masuk dalam setiap persoalan hidup kita. Yuk, kita nggak sulit untuk percaya sepenuhnya kepada Bapa kita. Kita serahkan semuanya ke dalam tangannya. Jangan kita mau pegang sendiri dengan tangan kita. Tangan kita terbatas. Tangan dia tak terbatas. Tangannya yang berlubang paku itu, yang mengekspresikan kasihnya kepada Anda dan saya. Jangan sia-siakan itu. Dan dengar Yesus berkata, sama seperti kepada Thomas. Dia bilang, jangan engkau tidak percaya lagi. Waktu Yesus bilang, cucukkan jarimu ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Pagi hari ini, biar Anda diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tanganmu atau tangannya? Tergantung di tangan siapa engkau meletakkannya. Engkau meletakkan masalahmu di tanganmu, maka itu tidak akan berubah. Itu tetap menjadi masalah dan mungkin tambah membebani hidup Anda. Engkau meletakkan keluargamu di atas tanganmu. Engkau pede, engkau yakin, mungkin engkau bilang, aku bisa lakukan sendiri tanpa Tuhan. Tidak akan berubah. Tapi ketika engkau meletakkan ke dalam tangannya, yang pertama, dia tunjukkan kasihnya melalui tangannya. Yang kedua, di tangannya ada Anda dan saya, terukir seperti lubang paku itu. Saudara, ketika sebuah bola basket ada di tangan saya, maka itu menjadi sebuah bola basket yang biasa. Tapi ketika bola basket itu ada di tangan Michael Jordan, wow, bola yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Tergantung di tangan siapa. Ketika sebuah tongkat saya pegang, mungkin hanya sebatas saya bisa mengusir anjing yang mengganggu anak saya. Tapi ketika tongkat itu ada di tangan Musa, tongkat Allah, maka tongkat itu membelah Laut Merah. Tergantung
ada di tangan siapa. Ketika sebuah alih-alih, mungkin dalam pertempuran saya coba untuk mainkan, sebatas hanya seperti main-mainan dan mungkin orang akan mentertawakannya. Tapi ketika alih-alih itu ada di tangan Daud, ketika dia berperang melawan Goliat, maka alih-alih itu menjadi senjata yang ampuh mengalahkan musuh. Tergantung di tangan siapa. Saudara, ketika 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada saya, mungkin hanya cukup buat makan siang saya aja, dan istri saya dan anak saya. Tapi ketika 5 roti dan 2 ikan dibawa, ditaruh di tangannya, maka itu memuaskan ribuan orang. Bukan hanya mengenyangkan, tapi memuaskan ribuan orang. Tergantung di tangan siapa. Ketika tangan saya tertusuk sebuah paku, ketika mungkin saya tertusuk sebuah paku di tangan saya, maka pasti akan menimbulkan sakit sementara dan menimbulkan bekas sementara. Tapi ketika paku itu menembus tangannya, maka efeknya adalah kekal. Ketika paku itu menembus tangannya, maka itu membawa keselamatan bagi seluruh dunia ini. Saudara, sekarang kita mengerti segala-galanya tergantung di tangan siapa. Tanganku atau tangannya. Maka dari itu mari kita taruh semuanya. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan. Mungkin tengah malam engkau terbangun gak bisa tidur karena engkau takut akan sesuatu. Apa yang engkau harapkan, apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi semua mimpimu, keluargamu, taruh semuanya ke dalam tangan Dia. Jangan ke dalam tangan kita, karena terbatas. Tapi ketika kita taruh ke dalam tangannya, maka itu menjadi tidak terbatas. Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa memberikan dari yang sudah hancur, bahkan sudah seperti debu. Wow. Dia buat dia tenun kembali. Dia buat kembali indah. Karena Dialah Tuhan yang menciptakan. Di dalam tangannya ada kekuatan, ada kuasa. Tanganku atau tangannya. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Keluaran pasal 13 sebagai ayat terakhir. Keluaran 13 ayat yang ketiga berkata demikian. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar. Bilang keluar. Keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, dari setiap masalahmu. Lalu ayatnya lanjut bilang begini, karena dengan kekuatan tangannya Dia, Tuhan, telah membawa kamu keluar dari sana. Saudara, Anda mungkin katakan Anda gak bisa. Anda bukan orang yang tahu segalanya. Anda gak ngerti caranya melakukan ini dan itu. Anda mungkin sudah stres sebagai seorang ibu rumah tangga untuk ngajarin anakmu di rumah. Udah gak kuat lagi. Anda mungkin kecewa dengan suami, Anda mungkin kecewa dengan istri, Anda mungkin takut akan pekerjaanmu ke depan, bagaimana dengan situasi seperti ini. Anda mungkin frustasi dengan karirmu. Anda mungkin sakit hati kepada atasanmu dengan bosmu. Atau mungkin Anda menyerah dalam mengajar anakmu yang lagi remaja, teenagers itu. Udah kewalahan, udah gak sanggup. Well, apapun itu, all things, segala sesuatunya itu, dengar baik-baik, Tuhan bilang, karena dengan kekuatan tangannya, bukan tangan saya, kekuatan tangannya,
Tuhan telah membawa kamu keluar dari setiap masalahmu. Hari ini saya berdoa buat kita semua. Tangan saya, tanganmu, atau tangannya. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Tergantung di tangan siapa. Diberkatilah kiranya Anda dan saya tetap sehat, stay healthy, stay blessed, tetap diberkati, dan selamat hari Minggu. Selamat Anda melakukan aktivitas hari ini lagi. Saya berdoa semua kita dilindungi dalam naungan Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Tangannya atau tangan kita? Pilih tangannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.